Jadi punya berapa? Banyak sih Pak, Banyak nggak ya? hitung juga. Nggak dihitung ya, ratusan Iya. lebih kali ya. Ratusan ada Oh, sih. iya, tuh. Nah itu di rumah punya dibuat dalam bentuk rak atau apa sih? Nah, itu Atau ada biasanya kan ada tempatnya nih semacam Iya. kayak rak kecil gitu ya. Kebetulan karena Chansa masih nomaden ya Pak, jadi masih belum kedepannya sih rencananya mau dibikin ada rak gitu, kayak ada lemari display gitu sekalian action figurnya gitu. Tapi kalau sampai saat ini sih masih ya udah cuma ditata gitu, terus ada yang dimasukin ke kontainer gitu sih. Kalau action figurnya apa? Kansa suka koleksi? Lebih kalau yang buat Anime konten Jepang, itu ya lebih ke Gundam. Ke Gundam ya. Jumpa lagi Baraya Kang Asep di acara Bincang Santai bersama Kang Asep. Kali ini Kang Asep akan mengulas ya tentang bakat atau pengalaman dari ASN, masih tetap ya ASN di lingkungan DPR RI. Nah kebetulan narasumber Kang Asep ini ASN masih muda ya, dulu punya potensi dan hobi ya, banyak ya hobinya, terutama di dunia berkesenian. Nanti kita akan kupas ya salah satu, ataupun mungkin nanti kita lihat lah ya potensi-potensi atau pengalaman apa sih di bidang terkait seninya ya, seni ataupun bidang olahraganya. Intinya potensi yang keluar dari Baraya Kang Asep ini kita eksplor lebih lanjut ya. Karena itu Kang Asep tampilkan narasumber. Inilah namanya Kansa Visasa. Nah ini emang namanya tuh nama-nama anak sekarang gaul ya. Namanya banyak konsonannya ya, abjadnya gitu ya, bukan vokal gitu ya. Kansa Visasa, nah, gitu ya. Nah ini Visara gitu ya. Oh oke ya. Ya ini Baraya Kang Asep ya. Gimana? Kalau Kang Asep biasanya manggilnya Kansa. Gimana Kansa, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya sehat ya. Gimana ya? Coba deh Kang Asep pertama pingin tahu ini. Sekarang kan ASN ya. Betul. PNS ya. Iya. Nah, coba pertama kali pingin saya tanya nih, Kang Asep tanya, kenapa sih kok mau jadi PNS ya, ASN? Kenapa sih? Coba, ini penting karena Baraya Kang Asep ini acara ini ditonton oleh kaula-kaula muda juga ya. Baraya Kang Asep yang masih muda ya, mungkin masih kuliah atau mungkin masih SMA, mungkin satu saat ingin bercita-cita ya menjadi ASN gitu ya. Mungkin bisa nih apa yang disampaikan Kansa bisa menginspirasi ya buat Baraya Kang Asep nih yang masih muda-muda suatu saat ingin berkarir sebagai ASN juga. Ya, PNS. Silakan Kansa. Baik, kalau alasan yang pertama itu kenapa pengen jadi ASN, karena ingin meneruskan perjuangan ayah dulu. Ayah dulu juga seorang PNS, tapi kebetulan pengabdiannya belum sampai akhir, belum sampai BUP. Ayah udah wafat. Oke. Jadi anak yatim ya, yatim ya gitu. Jadi ya udah, jadi motivasi pertamanya mau jadi ASN karena ingin meneruskan perjuangan ayah. Oh, perjuangan ayah dulu. Ayah berkarirnya di mana? Di instansi Badan Pusat Statistik. BPS ya, Badan Pusat Statistik. Oh, berarti instansi pusat juga ya. Dulu dinasnya di mana? Kalau BPS itu kebetulan pindah-pindah gitu Pak. Terus beberapa kali itu pindah-pindah pulau gitu, pernah di Surabaya, pernah di Pontianak, pernah di Palu, terus terakhir itu di Pamekasan. Iya. Berarti sekarang Kansa udah tahun keberapa nih jadi PNS? Kalau PNS-nya 1 tahun. Besok Februari 1 tahun. Tapi dari CPNS-nya berarti 2 tahun. Gimana nih kesan-kesannya selama 2 tahun menjadi PNS? Pesan-kesannya sebenarnya Chansa tidak bisa membandingkan dengan profesi lainnya karena setelah lulus langsung jadi PNS. Jadi, tapi so far kayak menyenangkan, kayak ini pengalaman pertama Chansa kerja dan terjun di dunia profesional, dan itu langsung di birokrasi pemerintahan gitu. Jadi
ya, suatu pengalaman yang belum pernah Chansa rasakan gitu sebelumnya. Jadi memang lingkungannya juga kalau dulu jadi mahasiswa kan beda gitu ya. Terus sekarang sudah jadi PNS itu juga udah beda gitu. Jadi so far so good ya. So far so good. Nah, gitu ya. Jadi begitulah ya Balai Kang Asep, karena kebetulan kamu Balai Kang Asep ini masih generasi milenial, jadi penggunaan bahasanya pun bahasa milenial ya. Jadi so far so good gitu ya. Iya. Nah, keseharian Kansa selain jadi PNS, kesibukannya apa sih, Kansa? Kalau sampai saat ini kesibukan PNS, tapi kadang Chansa juga meneruskan jejak Pak Dodi juga. Chansa suka bikin konten gitu tapi beda. Chansa biasanya bikin konten itu terkait hobi, Pak. Terkait kebetulan Chansa punya teman yang juga punya hobi, jadi kita sering hunting hobi-hobi kayak mungkin Hot Wheels, terus Gundam gitu-gitu. Terus ya selain PNS gitu biasanya Chansa juga action figure gitu, mengkoleksi ya. Action figure gitu. Kayak gitu. Terus mungkin kalau weekend ya olahraga gitu sih. Itu yang action figure tadi itu menarik. Ada komunitasnya nggak? Tergabung nggak? Kalau yang temen Chansa itu tergabung. Kebetulan kita kolaborasi gitu, Pak. Jadi Kansa tadi Kang Asep dengar konten kreator. Emang punya apa? YouTube juga? YouTube dan IG? YouTube dan TikTok sih. YouTube dan TikTok. Iya. Kalau boleh YouTube dan TikToknya apa? Disebutkan nanti ditulis di hari ini ya. Apa namanya? Mau ditunjukkan, Pak? Oh ya, silakan tunjukkan. Nah, kebetulan Kansa ini TikTokers dan YouTubers juga ya. Jadi itu ya Baraya. Jadi kadang profesi kita ini tidak harus membatasi aktivitas kita. Kayak Kansa, dia ASN PNS, nggak ada larangan ya untuk berTikTok, untuk konten YouTube. Yang penting tetap meskipun kita punya konten, tetap gimana pun kita adalah ASN ya kan. Jadi itu yang harus ditanamkan. Jadi nilai-nilai kita sebagai ASN harus terjaga ya dengan budaya berakhlak. Gak apa-apa karena itu bagian dari menyalurkan hobi. Ya, karena hobi itu kan berangkat dari potensi yang kita punya. Kalau kita mampu mengeksplorasi potensi, kita akan merasa bahagia kan. Coba Kang Asep tanya, Kansa pasti kan bahagia kan bisa mengeksplorasi itu dengan konten itu. Iya, bahagia. Jadi kayak di-charge energi gitu, Pak. Jadi kayak itu kan bahasanya kan charge energi, ini bahasa-bahasa milenial. Terus gimana? Iya, jadi kayak ya kesehariannya PNS, tapi di luar itu kan juga ada hobi yang kita tekunin gitu kan. Jadi nggak suntuk, nggak gimana-gimana gitu. Jadi di pekerjaan juga lebih bahagia gitu kan, karena ya recharge energinya dari ngelakuin hobi itu tadi. Tadi kalau yang Hot Wheels itu menarik nih, kan Hot Wheels itu kan biasanya suka ada kita masuk ke arena yang ada lintasan. Pernah lomba, juara ya? Enggak sih, waktu itu nggak juara, cuma itu lomba pertama kalinya, kayak iseng aja gitu, kayak gimana sih caranya gitu. Ngomong-ngomong, Hot Wheels-nya udah punya berapa? Kang Asep juga punya sih, cuma nggak dimainin, cuma koleksi aja. Banyak karena sih, seneng ya. Karena kalau Hot Wheels itu kan lebih kepada mobil-mobil fantasi ya, gitu ya. Beda dengan Tomica itu kan replika ya. Kalau Hot Wheels itu kan lebih mobil fantasi ya. Jadi punya berapa? Banyak sih, Pak. Banyak nggak ya? Dihitung juga. Nggak dihitung ya, ratusan lebih kali ya? Ratusan ada sih. Nah itu di rumah punya dibuat dalam bentuk rak atau apa sih? Nah, itu atau biasanya kan ada tempatnya nih, semacam kayak rak kecil gitu ya? Kebetulan karena Chansa masih nomaden ya, Pak. Jadi masih belum kedepannya sih rencananya mau dibikin ada rak gitu, kayak ada lemari display gitu sekalian action figurnya gitu. Tapi kalau sampai saat ini sih masih ya udah cuma ditata gitu, terus ada yang dimasukin ke kontainer gitu sih. Kalau action figurnya apa yang Kansa suka koleksi? Lebih kalau yang buat anime konten Jepang, itu lebih ke Gundam. Ke Gundam ya. Berarti Gundam itu yang ngerakit itu ya? Iya, yang rakit. Ya karena betul ya, Baraya ya, itu ada keasikan tersendiri ya. Coba apa sih yang Kansa rasakan ketika gue belinya jangan yang udah jadi ya. Iya, Terutama yang seninya itu yang merakitnya itu. Jadi
dipotong lah, diamplas lah gitu tuh. Mungkin karena dulu tuh ayah tuh suka ngotak-ngatik barang gitu Pak, jadi bikin lemari sendiri, bikin itu, jadi mungkin Chansa terbiasa untuk membuat barang sendiri gitu kan. Jadi kalau seumpama kayak bikin action figure atau punya Lego itu tuh kayak ya seneng aja gitu, kayak yang dari berantakan nggak berbentuk apa-apa terus menghasilkan suatu wujud yang bisa dilihat itu kayak. Oh jadi Lego koleksi juga ya? Lego sih tapi nggak terlalu sih, kayak ya mungkin 5 gitu. Ya. Karena kalau Lego kan kalau yang asli kan lumayan ya mahal. Apalagi lebih mahal. Apalagi kalau yang temanya itu yang makin rumit ya kan, ada yang sederhana yang enggak. Kecuali kadang ada juga sih yang KW-nya ya. Iya, yang KW-nya tapi susah banget kalau susah biasanya kan tidak presisi. Iya, betul. Kalau Lego itu kan lebih presisi ya. Oke, di samping tadi ya punya hobi Hot Wheel ya, komunitas punya konten, kayaknya emang kan satu tipe pegawai kita yang punya banyak hobi ya. Tapi bukan punya hobi, mungkin juga skillnya bagus ya. Nih Kang Asep kan punya tim risetnya juga nih. Kang Asep TV ini ada tim risetnya juga ya. Kansa hasil risetnya Pak? Ternyata Kansa itu dulunya cheerleader katanya. Coba bener nggak? Coba ceritakanlah ke Kang Asep Baraya, pengen mengetahui ya gimana itu cheerleadernya. Iya Pak, betul. Dulu Chansa waktu SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 itu cheerleaders. Itu kan biasanya kan sekolah ada ekstrakurikuler gitu ya. Terus Chansa milihnya cheerleaders. Terus ya udah ditekuni selama 3 tahun itu, berhentinya waktu mau UNAS. Terus jadi kesibukan Chansa waktu SMA itu setiap hari latihan cheers gitu. Kenapa dipikir jadi cheerleader sama teman-teman? Mungkin karena kecil gitu ya, jadi gampang diangkat-angkatnya atau gimana? Nggak tahu ya, emang ingin aja sih kayak dari SMP ngelihat orang-orang cheers tuh kayak keren-keren gitu, kayak wah berani sampai dilempar-lempar gitu. Nah awalnya kayak iseng aja, kayak cobalah gitu. Ternyata itu disebut juga pasukan sorak ya? Iya. Terus gimana terus tadi lanjutin? Iya, terus ya udah akhirnya keterusan sampai 3 tahun itu. Tiba-tiba lulus aja gitu. Oh gitu. Nah, untuk ngelihat bagaimana Kansa cheerleader, Kang Asep punya tayangan berikutnya. Silakan disaksikan tayangan berikut ini. Surabaya untuk bersiap Spartan. Oke, kita lanjutkan Kansa. Tadi unik bener Musa ini. Saya baru ketemu ya ASN di lingkungan DPR ya. Kebetulan perempuan lagi ya. Nah, ini punya hobi koleksi Hot Wheel, yang kecenderungan biasanya Hot Wheel tuh laki-laki ya, merakit Gundam, ya. Terus punya konten kreator, shader. Kayaknya bakat seninya lumayan nih, menarik potensi seninya. Selain cheerleader, apalagi sih kegiatannya berkaitan dengan seni ya? Ada nggak? Kalau menari seni, misalkan? Waktu SD sih Pak, dan itu kayaknya udah nggak pernah diasah, jadi udah tertimbun aja gitu bakatnya. Dulu Chansa ngegambar sama mewarnai. Waduh, menggambar mewarnai ya? Iya, terus dulu kan waktu SD itu Chansa di Palu. Kebetulan waktu itu di Palu, maksudnya di kota Palu. Iya, di kota Palu. Bukan di Palu di Gedek ya. Iya, di kota Palu, Sulawesi Tengah. Itu kebetulan Chansa pernah juara 3 sekota Palu itu. Untuk menggambar? Iya, menggambar dan mewarnai itu. Luar biasa ya Pak Kang Asep. Nggak salah, potensi kita ini sesuai ya dengan temanya potensi. Sebenarnya tadi Kansa sudah punya pengalaman dulu yang menarik. Sebenarnya sekarang kalau mau dihidupkan kembali juga bisa Kansa, karena kan kebetulan di
di Sekjen DPR sendiri ada komunitas tari parlemen di Oh. bawah bimbingan Bu Dr. Hajah Purkoni. Oh, Bisa iya. aja mungkin kalau Bu Hajah Purkoni dengar menyaksikan, Anda kebetulan nih ada bibit baru ya untuk menjadi anggota komunitas parlemen ya, parlemen ya, komunitas parlemen. Nah ini menarik ini, menggambar sampai sekarang masih menggambar nggak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi sejak lulus SD itu nggak tahu kenapa kayak udah nggak pernah melakukan itu lagi. Iya. Jadi sekarang kayak kayak susah gitu, kayak udah nggak lentur lagi kayaknya Enggak, deh. tapi biasanya begini, kalau dulu bisa, bakat bisa ya, itu nggak akan pernah hilang. Gitu ya, Pak. Setahu saya nggak pernah hilang, cuma mungkin perlu penyesuaian, Perlu, iya. perlu penyesuaian, recall gitu, ya, gimana gitu ya. kan. Iya, Tapi betul. karena skill itu udah ada, skill itu kan nggak bisa hilang, ya, karena dia terekam oleh sistem saraf kita. Kecuali Kansa maaf aja ya, misalkan kecelakaan gitu kan, tangan, nah itu udah pasti bisa tuh potensi hilang. Bisa aja kan diganti juga sama pakai mulut, tapi kan Iya. nggak terekam, perlu memori ulang ya di kepala kita. Jadi sebenarnya tinggal melatih ulang. Nah, karena kebetulan Kang Asep tuh sebenarnya di DPRD ingin mendirikan komunitas seni rupa, cuma belum ada peminatnya. Mungkin Kansa bisa menginisiasi untuk membentuk komunitas seni rupa ya, Seni karena rupa. kebetulan bisa melukis ya. Masih ada nggak sih lukisan-lukisan atau gambarnya di rumah? Udah karena pindah-pindah ya, Pak, Oh, dari pindah-pindah tadi. pindah rumah gitu-gitu, jadi kayak udah nggak ada. Tapi pernah mencoba melukis pakai kanvas? Nggak pernah Oh. yang karena hobi gitu sih, mungkin karena tugas. Karena tugas. Jadi cumannya akhirnya bisanya melukis hati gitu ya. Aduh. Bukan melukis kanvas lagi, melukis hati gitu iya. ya. Nah, oke, sekarang Kak Asep tuh ada satu hal lagi yang tadi Bu sampaikan belum kita ekspor, itu tentang konten. Nah, itu kontennya gimana sih? Tadi yang konten ya. coba jelaskan lebih lanjut. Karena apalagi anak-anak sekarang itu kan lahir di era milenial ya, di era teknologi lah, digital ya. Makanya kan kadang kan di lingkungan kita sendiri pegawai ada kesenjangan antara generasi tua generasi lama, generasi muda ya, dengan penguasaan efek yang bagus. Karena kan basisnya itu konten itu kan dari digital Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau kita menguasai digital, terus kita punya ketertarikan ya untuk punya konten vlog gitu kan lebih mudah gitu. Coba ceritakan, biasanya di konten itu cerita apa aja sih? Kontennya sih lebih ke benda-benda itu tadi ya, Oh. Pak. Lebih ke, maksudnya bukan Cansa yang in frame gitu, tapi Iya. memang di balik layar untuk merekam barang-barang itu tadi, karena memang fokusnya kan di hobi. Gitu sih biasanya sih, kayak take videonya weekend gitu, terus dikumpulin sekalian, di tag banyak, terus waktu weekday itu diedit sekalian di upload gitu. Ngedit sendiri Iya, gitu ngedit ya. sendiri, Berarti upload bisa sendiri. dong ya bikin video dan sebagainya. Jadi saingannya Pak Dodi dong ya. Ya, lebih pro Pak Dodi, Oh, Pak. lupa Pak Iya. Dodi ya. Biasanya Asa kalau ngedit pakai apa sih softwarenya? Kalau Kang Asep pakai InShot biasanya kalau untuk videonya. kalau Kalau Chan- fotonya biasanya pakai Photoshop, kalau nggak Oh. pakai The Photo, kalau nggak pakai InShot yang fotonya. Juga ada satu lagi Key Tools gitu ya. Kang Asep baru nyoba, lumayan juga ya. Itu Coba- di HP, Pak? dipakai di HP aja. Oh, Karena iya. kalau di HP itu kan bisa sambil Bisa, santai. Kalau iya. laptop itu kan Harus, misalnya serius harus iya, di meja gitu. Gimana? Coba cerita. Kalau Cansa video sih cuma pakai VN. Ya. Itu biasanya di tab atau di HP bisa kan. Tapi kalau foto sih biasanya bawaan dari HP sih, maksudnya tinggal diatur cahayanya gitu-gitu. Nggak belum bisa yang pakai Photoshop gitu-gitu sih, belum, masih amatir. Wah, ini biasanya kan begitu ya, merendah untuk meningkatkan mutunya ya. Padahal kan kita lihat ya tadi dari kontennya keren banget ya, Baraya ya. Inilah yang ingin Kang Asep tanyakan sih, apa sih motivasi ya, dorongan Kasa kok mau melakukan itu gitu ya, meskipun tadi PNS itu gitu, gimana itu? Ya mungkin balik lagi karena hobi ya, Pak. Jadi
karena di sini Chansa juga rantau, mungkin temennya juga nggak sebanyak dulu di kota asal gitu Kota kan. asalnya mana sih? Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi arek-arek Surabaya. Arek Surabaya, bonek. Nah, bonek foto terus. Iya, jadi bingung juga kan mau menghabiskan waktu di apa gitu kalau selain bekerja. Jadi ya udah cari-cari kesibukan yang sesuai juga kayak yang bikin bahagia juga gitu. Oke ya. Oke, jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya. Jadi di sore hari ini kita mengulas ya bagaimana mengeksplorasi hobi ya. Hobi tentu berangkat dari potensi. Karena itu kita saksikan lebih jelas ya konten-konten yang ada di channelnya Kansa. Silakan Baraya. Demikian Baraya Kang Asep ya, bincang-bincang Kang Asep sore hari ini dengan narasumber kita atau bintang tamu Kang Asep ya, Kansa Syahra Anugrah. Susah banget kan bahasanya itu ya. Terima kasih ya Mbak Kansa sudah datang, mudah-mudahan bisa menginspirasi Baraya Kang Asep ya, terutama ya yang PNS nih, yang ASN jangan segan untuk mengeksplorasi hobi, karena hobi itu dari potensi ya, karena kita sudah bisa mengeksplorasi hobi kita ya, potensi kita, tentu kita akan menjadi bahagia kan Kansa? Alhamdulillah, bahagia. Coba kita tunjukkan ke Kang Asep. Ayo, mulai hari ini kita selalu berbahagia. Keren kan? Selamat datang kita.